Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabisa Putri, NIM 34 2018 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa pada materi protista kelas 10 di SMA Negeri 20 Palembang. Proposal ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab 2 itu kajian teori, dan bab 3 ada metode penelitian. Baiklah, langsung saja untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang yang dimana saat ini beberapa masalah dalam proses pembelajaran di sekolah, di mana siswa sebagai pendengar setia guru dalam menyampaikan materi belajar. Nah, hal ini membuat siswa merasa bosan dengan hanya duduk diam dan mendengarkan, seolah tidak terjadinya interaksi. Hal ini juga sependapat dengan Guntur pada tahun 2014, proses pembelajaran banyak terpusat pada guru atau dikenal dengan istilah teacher center dibandingkan dengan student center. Sehingga sumber informasi pembelajaran hanya diperoleh dari guru saja. Siswa juga tampak kurang aktif dan pembelajaran yang diperoleh siswa kurang efektif jika dibandingkan dengan student center. Kemudian, keberhasilan dalam proses pembelajaran salah satunya didukung dengan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Nah, berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 20 Palembang, didapatkan informasi bahwa siswa kurang mampu dalam memahami pembelajaran biologi, khususnya pada materi protista. Nah, materi ini kurang dipahami karena siswa kurang memahami pengelompokan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA, diperoleh informasi bahwa selama ini pembelajaran biologi di kelas itu hanya menggunakan model konvensional dengan cara bercerita, diskusi, dan tanya jawab saja. Nah, kemudian juga terfokus pada guru sebagai sumber utama pembelajaran. Siswa sangat malas dalam membaca dan mencari buku yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, di sini salah satu model yang diduga mampu mengatasi permasalahan ini yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, kenapa? Karena model pembelajaran discovery learning ini merubah kondisi belajar yang pasif menjadi lebih aktif, di mana siswa menemukan sendiri dan menyelidiki sendiri sehingga hasil yang diperoleh tidak akan mudah dilupakan oleh siswa. Jadi, berdasarkan latar belakang ini, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 20 Palembang, yaitu dengan berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa pada materi protista kelas 10 di SMA Negeri 20 Palembang. Adapun rumusan masalahnya yaitu, adakah pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada materi protista kelas 10 di SMA Negeri 20 Palembang? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada materi protista kelas 10 di SMA Negeri 20 Palembang. Berdasarkan tujuan penelitian, maka penulis dapat merumuskan hipotesis penelitiannya, yaitu yang pertama ada HA, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada materi protista kelas 10 di SMA Negeri 20 Palembang. Sedangkan H0-nya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada materi protista kelas 10 di SMA Negeri 20 Palembang. Selanjutnya, adapun kegunaan penelitian,
atau manfaat penelitian ini. Yang pertama itu ada manfaat teoritis, dan yang kedua itu ada manfaat praktis. Nah, pada manfaat teoritis ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi baru atau masukan kepada pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran yang sulit untuk dipahami oleh peserta didik dalam menerima pelajaran. Kemudian, manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini ada bagi peserta didik yang dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua itu ada bagi guru. Untuk guru ini bisa menambah pengetahuan guru tentang pemanfaatan model pembelajaran discovery learning. Kemudian bagi sekolah, ini diharapkan kajian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mencetak lulusan yang berkualitas, berilmu, mempunyai semangat tinggi, dan berakhlak mulia. Sedangkan bagi peneliti sendiri, itu hasil penelitian ini dapat menjadi bekal untuk terjun langsung ke dunia pendidikan sebagai calon pendidik. Selanjutnya, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. Nah, yang pertama itu ruang lingkup. Pada ruang lingkup ini ada subjek penelitian, yang dimana subjek penelitian di sini yaitu siswa kelas 10 SMA Negeri 20 Palembang. Kemudian objek penelitiannya yaitu penerapan model pembelajaran discovery learning pada materi protista untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya itu ada parameter, yang dimana parameter yang digunakan adalah hasil belajar siswa, yaitu hasil pretest, posttest, dan nilai akhir peserta didik kelas 10 SMA Negeri 20 Palembang setelah penerapan model pembelajaran discovery learning. Nah, selanjutnya itu ada keterbatasan penelitian, yang dimana itu yang pertama ada hasil belajar yang ditingkatkan, yaitu pada pelajaran biologi materi protista kelas 10 IPA SMA Negeri 20 Palembang. Yang kedua itu ada penggunaan model pembelajaran yang diterapkan, yaitu model pembelajaran discovery learning. Kemudian adapun definisi operasional dari penelitian ini. Yang pertama itu model pembelajaran discovery learning atau penemuan secara operasional dapat didefinisikan sebagai suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Kemudian yang kedua itu hasil belajar siswa dapat didefinisikan sebagai proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian atau pengukuran hasil belajar. Selanjutnya bab 2 kajian teori, yang dimana pembelajaran discovery learning mengharapkan siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, dan juga menarik kesimpulan. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran discovery learning. Yang pertama itu ada stimulation atau pemberi rangsangan, yang dimana kegiatan belajar mengajar dimulai dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku atau referensi, dan aktivitas belajar lain yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua itu ada problem statement, yang dimana pada tahap ini guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga itu ada pengumpulan data collection, yang dimana peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan hipotesis apakah benar atau tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur, wawancara dengan narasumber,
kemudian mengamati objek, atau melakukan eksperimen sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian itu yang keempat ada data processing atau pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan pengolahan data dan informasi yang telah didapat peserta didik, baik melalui wawancara maupun observasinya tadi. Kemudian itu ada yang kelima, verification, yang dimana ini pembuktian. Jadi pada tahap ini verifikasi dilakukan pemeriksaan secara teliti untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi. Kemudian dihubungkan dengan hasil pengolahan data. Nah, yang terakhir ini ada menarik kesimpulan. Jadi pada tahap ini peserta didik menyimpulkan jawaban atau permasalahan yang telah diselesaikan dengan merumuskan prinsip-prinsip yang mendasari, dan tentunya dengan memperhatikan hasil dari verifikasi tadi. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu rancangan penelitian, yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode yang digunakan yaitu eksperimen semu. Penelitian yang menerapkan dua perlakuan yang berbeda, di mana sampel kelompok eksperimen diterapkan pada model pembelajaran discovery learning, kemudian pada kelompok kontrol itu diterapkan pada pembelajaran konvensionalnya. Kemudian yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Jadi tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 20 Palembang untuk mata pelajaran biologi, sedangkan waktu penelitiannya ini akan dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan dan disesuaikan dengan jadwal proses belajar mengajar di SMA Negeri 20 Palembang. Selanjutnya itu populasi dan sampel, yang dimana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 20 Palembang pada tahun ajaran 2020 atau 2021. Sedangkan untuk sampelnya itu terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 10 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 IPA 2 sebagai kelas kontrolnya. Untuk teknik pengumpulan datanya, di sini peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama metode observasi, yang kedua metode wawancara, dan yang ketiga itu metode tes prestasi. Nah, selanjutnya instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian di sini ada 2, yaitu lembar observasi dan tes hasil belajar. Yang dimana tes hasil belajar di sini itu ada pretest yang berupa bentuk soal yang digunakan yaitu soal pilihan ganda, sedangkan post-testnya itu sama, bentuk soalnya yang digunakan itu soal pilihan ganda juga. Selanjutnya teknik analisis data. Nah, jadi data yang diperoleh dari proses pembelajaran kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu hasilnya diperoleh dari hal sebenarnya dari penelitian dalam bentuk presentase dengan teknik analisis yang pertama itu uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah sampel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya itu ada uji homogenitas. Nah, jadi uji homogenitas di sini dilakukan untuk melihat apakah kedua sampel mempunyai varian yang homogenitas atau tidak. Yang ketiga itu ada uji hipotesis, yang dimana pengujian hipotesis di sini bertujuan untuk menguji apakah hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini diterima atau tidak. Nah, jadi uji hipotesis dilakukan untuk melihat hasil tes siswa dari kelompok eksperimen, dan untuk kontrolnya itu dilakukan uji parametrik yaitu uji T. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya terkait contoh proposal penelitian. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.